nih ke ibadah kita. Nah sekarang kita mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersukacita, untuk semangat memuji Tuhan dari lagu-lagu Mari Sekolah Minggu, Saya Bukan Pasukan Berjalan, dan Aku Diberkati. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoli, Aidiara Hotu Hatari, Rohana Mentor. Sekolah Minggu Ion Mari, Horo Pangati Minakosoi, Ako Marahon Maro Kami, Tu Yesus Tuhan hari. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoli, Aidiara Hotu Hatari, Rohana Mentor. Sekolah Minggu Ion Mari, Horo Pangati Minakosoi, Ako Marahon Maro Kami, Tu Yesus Tuhan hari. Nah sekarang Kak, kita mau ajak adik-adik nyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan atau Laskar Kristus. Adik-adik bikin gerakannya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siapa? Saya Laskar Kristus, siapa? Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siapa? Saya Laskar Kristus, siapa? Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Kalian sudah diberkati Tuhan belum? Sudah diberkati Tuhan. Ayo sama diberkati Tuhan. Adik-adik semangat ya. Berkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi siang berkati malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi siang berkati malam aku diberkati. Adik-adik yang manis, saat sebentar kita akan memulai ibadah kita. Tapi Kak Indra, kita mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Oke Kak. Kita mau ajak bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap memuji Tuhan. Aduh, sepertinya kurang semangat pastinya adik-adik yang ada di rumah. Gimana mau semangat? Yang di sini aja nggak semangat. Sekali lagi kita ulangi. Laskar Kristus, siap memuji Tuhan. Adik-adik, kakak yakin semua sudah bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Mari masuk.
dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu, di mana atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kami sampai hari ini. Ya Tuhan, terima kasih telah menjaga kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berkumpul di rumah kami, beribadah online untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami Tuhan boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, Tuhan yang selalu menjaga, melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya boleh Tuhan menjaga kami anak-anaknya, memberikan kami Tuhan kebutuhan kami seturut kehendak Allah. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat ibadah kami ini. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhanlah yang senantiasa berada di tengah-tengah kami. Begitu juga kami semua pelayan sekolah minggu, semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Pakai hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, supaya kami Tuhan mampu menyalurkan firman Tuhan seturut kehendak Allah. Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, segala kekhawatiran, segala ketakutan yang ada di dalam diri kami, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan yang memberikan kami kelegaan, supaya kami Tuhan semakin lega Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, kita mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin.
mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan 10 perintah Allah, kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Taurat kita pada minggu ini yang dikutip dari hukum pertama sampai dengan ke-10 beserta ketentuannya. Demikian bunyinya, dan mari kita sama-sama mengucapkan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang manis, sebelum kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Keberlapan. Tuhan, aku bersatu heran.
kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan kita berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang manis, sebentar lagi kita mau mendengarkan ayat hafalan kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Yaitu Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Sekali lagi kakak bacakan ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Adik-adik, mari kita saksikan untuk adik-adik sekolah minggu yang menghafal ayat hafalan minggu ini.
Mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1, Hai bangkit bagi Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, sebentar lagi kita mau mendengarkan ayat hafalan untuk minggu depan. Adik-adik siapkan Alkitab dan tulisnya ya. Tapi sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1. Adik-adik yang manis, ayat hafalan untuk minggu depan tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Demikian bunyinya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik jangan lupa dihafalkan ya dan dikirim ke FB Sekolah Minggu. Terima kasih. Adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya kakak akan mengingatkan adik-adik untuk mengirimkan persembahan boleh ke alamat Sentua dan pakai amplop juga, serta mengirimkan ke rekening yang di bawah ini. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa kepada Tuhan. Doa dimulai. Amin. Adik-adik yang manis, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai 3.
kuberi persembahan pada Tuhanku. Sambil puji Yesus, tulus namaku. Dengan sukacita ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik yang manis, nah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh inang pendeta kita, Pendeta Dema Bersihaan. Adik-adik pasti semangat kan mendengarkannya? Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu dengan lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi ya adik-adik, semangat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Mari kita sama-sama membacanya. Inang baca Alkitab, Inang ikuti ya apa yang Inang baca. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka yang menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tema khotbah kita hari ini adalah bagaimana menjadi saksi Kristus. Karena kita diperintahkan oleh Tuhan menjadi saksinya, menjadi murid-muridnya. Nah, bagaimana menjadi saksi Yesus Kristus? Ketika kita mengaku yang pertama sekali sekalipun kita Kristen karena orang tua kita, tetapi kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa Allah yang memilih aku, Allah yang menempatkan aku.
Allah yang memilih aku menjadi orang Kristen, Allah yang menempatkan aku menjadi orang Kristen sehingga aku menjadi murid Yesus Kristus dan menjadi saksi Yesus Kristus. Itu yang diperintahkan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah bangsa dan muridku. Nah, kitalah murid-murid Tuhan Yesus. Kitalah menjadi saksi Yesus Kristus. Bagaimana menjadi saksi Yesus Kristus? Adik-adik, ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki yang dia bekerja di sebuah restoran. Pekerjaannya adalah membersihkan restoran, dan yang kedua apabila ada pesanan melalui WA untuk diantar ke rumah customer, dia mengantar. Di suatu hari ketika dia mengantar makanan ini, dia dirampok di tengah jalan. Istilah sekarang dia dibegal di tengah jalan. Kemudian berdarah semuanya. Setelah itu dia melapor kepada pemilik restoran itu. Pemilik restoran itu pada saat itu tidak seiman dengan dia. Kemudian pemilik restoran itu mengatakan, kita harus lapor ke polisi. Ini badanmu sudah seperti ini, motormu sudah dicuri, kemudian banyak darah di tubuhmu. Akhirnya mereka melapor ke polisi. Ketika mereka melapor ke polisi, dan pada saat itu polisi mencari orang yang telah membegal dia. Setelah mereka dipertemukan, apa yang dikatakan oleh pelayan ini? Dia katakan, aku mengampuni engkau. Kemudian pemilik restoran itu marah. Kenapa kau mengampuni dia? Dia itu harus dihukum, dia itu harus dipenjara. Kemudian pelayan itu katakan, karena yang saya imani, Tuhan kami mengajarkan kita untuk mengampuni. Setelah itu pemilik restoran itu mengatakan, sungguh luar biasa imanmu, sungguh luar biasa tindakanmu. Artinya adik-adik, menjadi saksi Kristus bukan harus menjadi pengkhotbah. Sekalipun mungkin adik-adik ada yang bercita-cita sebagai pendeta atau sintu dan lainnya. Tetapi menjadi saksi Kristus adalah ketika kita menghidupi firman Tuhan sama seperti orang tadi, ketika dia mau mengampuni, itu menjadi saksi Kristus. Yang kedua, menjadi saksi Kristus adalah ketika kita saling tolong-menolong di antara keluarga. Anak yang sudah besar, dia membantu orang tua di rumah, adik-adiknya juga bisa beresin mainannya, itu menjadi saksi Kristus. Nah adik-adik, menjadi saksi Kristus mulailah dari hal yang terkecil, dan itu akan berdampak yang luar biasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, jadikan kami menjadi saksi Kristus, karena Engkau yang mengatakan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1, Maju Laskar Kristus. Maju
persembahan kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami pelayan sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.